Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmasia Esparem MSc. Saya merupakan dosen program studi sarjana farmasi. Saya mengajar pada bidang fitokimia. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu mata pelajaran yang dipelajari di semester genap, yang terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar fitokimia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan produksi bahan baku dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami senyawa atau zat kimia yang terdapat pada tanaman. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Fitokimia 1 ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pemisahan senyawa metabolit sekunder dari tanaman dengan menggunakan metode ekstraksi. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar fitokimia dengan baik, tujuan dan prinsip dari metode ekstraksi, menjelaskan faktor yang harus diperhatikan dalam proses ekstraksi, dan mengaplikasikan dengan baik dan benar pada saat melaksanakan praktikum, serta menjadi prasyarat untuk mengikuti mata kuliah Fitokimia 2. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Fitokimia 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fitokimia. Yang kedua, memahami dan menjelaskan tahapan produksi bahan baku dengan benar. Yang ketiga, memahami perbedaan metabolit sekunder dan metabolit primer. Mampu memahami penggolongan pelarut dengan baik dan pemilihan pelarut yang tepat pada saat mengekstraksi. 5. Memahami perbedaan definisi antara pemisahan dan pemurnian. 6. Memahami metode pemisahan secara kimia dan fisika. Mampu memahami dan menjelaskan definisi kromatografi sebagai salah satu metode pemisahan. 8. Mampu memahami dan menjelaskan penggolongan kromatografi beserta prinsip kerjanya. Materi pembelajaran Fitokimia 1 adalah: pertama, pengertian fitokimia, karakteristik atau perbedaan metabolit sekunder dan metabolit primer. 2. Menjelaskan tahapan pengolahan bahan baku dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tahapan dan melakukan penarikan metabolit sekunder dengan metode ekstraksi. Pengertian ekstraksi, tahapan ekstraksi, di mana termaksud tujuan dan proses ekstraksi. 4. Penggunaan pelarut yang tepat dalam melakukan ekstraksi yang sesuai dengan senyawa yang diinginkan. 5. Pelarut. Pengertian pelarut, macam-macam pelarut, prinsip kelarutan, definisi antara pemisahan dan pemurnian, memahami metode pemisahan secara kimia dan fisika. 6. Pemisahan senyawa metabolit sekunder dengan metode fraksinasi. 1. Mampu memilih metode pemisahan yang baik dengan kesesuaian senyawa yang akan dipisahkan. 2. Mampu memahami dan menjelaskan metode analisis secara kualitatif KLT pada tahap metode pemisahan, baik secara prinsip dan mekanisme kerja melakukan KLT. 3. Mampu memahami dan menjelaskan perbedaan analisis kualitatif KLT dan KKT berdasarkan prinsip dan mekanisme kerja serta prosesnya.
4. Mampu melakukan perhitungan analisis kualitatif berdasarkan nilai RF dan identifikasi kualitatif dengan reaksi kromogenik. 7. Tahapan metode pemurnian. Definisi, prinsip, dan tahapan metode kerja penggolongan dari kromatografi lapis tipis atau KLT. 2. Definisi, prinsip, kerja, dan tahapan metode kerja penggolongan dari kromatografi cair vakum. 3. Definisi, prinsip kerja, dan tahapan metode kerja penggolongan dari kromatografi kolom. 4. Definisi, prinsip kerja, dan tahapan metode kerja penggolongan dari kromatografi preparatif. 5. Definisi, prinsip kerja, dan tahapan metode kerja penggolongan dari kromatografi densitometri. 6. Definisi, prinsip kerja, dan tahapan metode kerja penggolongan dari kromatografi gas. Karakterisasi dan identifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. 1. Definisi, prinsip, dan mekanisme kerja dari spektrofotometri UV vis. Definisi, prinsip, dan mekanisme kerja dari spektrofotometri massal. 3. Definisi, prinsip, dan mekanisme kerja dari densitometri. 4. Mampu memahami dan menjelaskan definisi, prinsip, dan mekanisme kerja dari HPLC. 9. Karakteristik metabolit sekunder dari jamur dan bakteri, di mana dilihat dari karakteristik kimiawi dari jamur dan bakteri. Yang kedua, metode pemisahan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam 1 semester ini. Awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya membuka diri diskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih giat, fokus, dan lebih serius, dan tidak lupa meminta doa dan dukungan orang tua. Saya membahas kontrak perkuliahan, di mana kita membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang sedang berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait fitokimia 1. Kemudian, pertemuan 1 dan 2, pembahasan terkait fitokimia, pengolahan bahan baku simplisia. Yang kedua, pertemuan ketiga, pembahasan terkait metode ekstraksi, karakteristik, metabolit sekunder, metabolit primer, manfaat, serta tujuan. Yang ketiga, pertemuan 4, 5, 6, dan 7, pembahasan mengenai pemisahan dengan metode fraksinasi. Yang keempat, pertemuan 8, melakukan ujian tengah semester. Pertemuan 9, 10, dan 11, pembahasan terkait tahapan metode pemurnian. Pertemuan 12 dan 13, pembahasan terkait karakteristik dan identifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Pertemuan 14 dan 15, pembahasan terkait karakteristik metabolit sekunder dari jamur dan bakteri. Pertemuan 16, melakukan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan fitokimia 1 yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku Metode Fitokimia karangan JB Harbon dan buku Fitokimia karangan Tatan Charbur Julianto serta karangan Endang Hanani tentang analisis fitokimia. Kemudian saya menggunakan media online untuk mencari topik yang menarik yang dijadikan sebagai bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya.
dan disambung dengan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan media Zoom meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom juga biasanya digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyampaikan topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method dan kolaborasi learning dengan memberikan tugas terkait senyawa yang terdapat pada tanaman serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk didiskusikan terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran di mana dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu di mana ujian akhir semester memiliki bobot 35%, ujian tengah semester memiliki bobot 25%, tugas 20%, sedangkan kehadiran 20% dan keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan yaitu mata kuliah Fitokimia 1. Ya, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah buat kita dan buat saya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita berdoa ya. Oke, itu ya. Ya, siapa yang mau membacakan ayat suci Al-Quran? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya. Ya, itu ya. Kita buka dulu materi kita dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Jadi sebelum segala sesuatu yang masuk di dalam otak kita masukkan dulu Al-Qur'an. Semoga yang kita lakukan hari ini berkah buat kita. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah Fitokimia. Kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari Fitokimia, kemudian ruang lingkup dari Fitokimia. Nah, sejarah dari fitokimia di mana pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian di dunia barat, segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya disebut dengan material medika. Nah, nanti pada awal abad ke-19, material medika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu farmakognosi, farmakologi, dan fitokimia. Nah, sebelum saya masuk, saya ingin mengulang kembali. Yang tahu apa itu pengertian farmakologi? Ya, apa? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari senyawa kimia dengan sistem biologi. Oke.
Ya, itu ya. Jadi farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja obat. Ya, bagaimana itu obat bekerja di dalam tubuh. Nah, sedangkan farmakognosi, siapa tahu apa pengertian dari farmakognosi? Ya. Farmakologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan atau hewan yang dapat dibuat sebagai obat alami. Itu ya pengertian dari farmakognosi. Nah, selanjutnya pengertian fitokimia. Siapa tahu apa itu pengertian fitokimia? Ya, apa? Fitokimia adalah kajian ilmu yang mempelajari tentang senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan. Oh iya. Next. Siapa lagi yang bisa menjawab apa itu fitokimia? Fitokimia adalah ilmu yang mempelajari zat kimia yang berada pada tumbuhan termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke. Jadi fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa yang terdapat pada tumbuhan. Oke. Jadi itu ya, fitokimia itu berkaitan dengan ilmu farmasi lainnya, yaitu farmakognosi, farmakologi dengan fitokimia. Jadi dia saling berkaitan. Jadi ini ya, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja obat. Ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja obat. Sedangkan farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat. Sedangkan ilmu fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan interaksi. Senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan atau metabolit sekunder. Ya. Jadi adapun manfaat metabolit sekunder pada tumbuhan, yaitu dia dapat mempertahankan dirinya dari serangan makhluk lainnya. Yang kedua, dia dapat mengundang kehadiran serangga untuk membantu penyerbukan. Ya. Nah, di dalam fitokimia ada yang namanya screening. Screening fitokimia. Di mana screening itu kita akan membahas mengenai pengertian fitokimia, klasifikasi uji screening fitokimia, dan persyaratan screening fitokimia. Next, kita lanjut. Nah, dari pengertian fitokimia, di mana fitokimia terdiri dari dua kata, yaitu fito dan chemical. Yang artinya, fito artinya tumbuhan, sedangkan chemical artinya kimia. Jadi, fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek kimia yang ada di dalam tumbuhan atau kimia obat, di mana fitokimia itu kita akan membahas mengenai senyawa atau produk dari tanaman. Yang kedua, isolasi suatu senyawa. Yang ketiga, identifikasi. Dan keempat, struktur metabolit sekunder dari tumbuhan. Jadi secara spesifik ya. Next. Mengapa kita perlu mempelajari yang namanya mata kuliah fitokimia? Karena untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang obat, kemudian upaya dalam penemuan obat baru. Jadi kita sebagai seorang farmasi harus mengembangkan yang namanya obat-obatan ya. Kemudian dapat mengetahui tentang fisiologi tumbuhan melalui yang namanya jalur biosintesis. Ya. Kemudian mempelajari tentang patologi tumbuhan, di mana terdiri dari ciri dan sifat kimia. Mempelajari tentang ekologi tumbuhan atau pengaruh lingkungan dengan tanaman. Yang selanjutnya mempelajari tentang kemotaksonomi. Ya. Jadi ini adalah beberapa tujuan dari mempelajari ilmu fitokimia. Nah, dari tujuan itu ada yang namanya persyaratan. Persyaratan
dari screening fitokimia, di mana kita menggunakan metode yang digunakan itu sederhana. Ya. Selanjutnya, metode yang dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat. Next, metode yang digunakan menggunakan peralatan yang sederhana. Ya. Nanti kalian bisa merasakan sendiri di laboratorium. Ya. Di laboratorium kalian sudah bisa melakukan sendiri bagaimana cara men-screening senyawa-senyawa yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian selektif terhadap penggolongan senyawa yang dipelajari, semi kualitatif dan dapat memberikan keterangan tambahan ada atau tidaknya senyawa tertentu dari golongan senyawa yang dipelajari. Ya, kita masuk klasifikasi uji screening fitokimia. Ini ada namanya senyawa alkaloid. Ini merupakan senyawa alkaloid di mana dia bersifat basa. Dia terdiri dari atom nitrogen ya. Ini atom nitrogen. Ini ya. Ya, terdiri dari atom nitrogen. Next. Di mana alkaloid ini dia merupakan metabolit sekunder yang di mana dalam struktur molekulnya terdapat atom nitrogen di mana umumnya dia heterosiklik. Adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen ini menyebabkan alkaloid dapat membentuk kompleks yang tidak larut dengan logam berat. Jadi dia membentuk endapan ya. Nah, alkaloid berdasarkan biosintesisnya, alkaloid terdiri atas trialkaloid di mana biosintesisnya berasal dari asam amino, bersifat basa, umumnya mempunyai atom nitrogen dalam lingkaran heterosiklik. Morfin maupun kinin di mana proton alkaloid yaitu amina yang bersifat sederhana dengan atom nitrogen yang tidak terdapat dalam lingkaran heterosiklik, contohnya meskalin dan efedrin yang biasa kita dapatkan ya di obat-obatan, di obat. Nah, di mana pseudoin alkaloid ini biosintesisnya tidak berasal dari asam amino. Contoh, basapurin atau kafein, alkaloid bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya. Di dalam tumbuhan biasanya alkaloid terdapat dalam bentuk garam seperti tatrat, laktat, dan sitrat. Sifat kimia alkaloid berdasarkan pada kemampuannya membentuk senyawa kompleks tidak larut dengan reaksi-reaksi yang mengandung logam berat, misalnya reaksi Mayer, di mana dia mengandung kalium iodida dan raksa 3 klorida. Alkaloid, jika dia direaksikan dengan reaksi Mayer, maka dia akan membentuk endapan putih. Jadi nanti kalian bisa coba-coba di lab ya. Kalau kalian tambahkan dengan reaksi, dia akan membentuk endapan putih. Ya, kemudian reaksi dragon draft, di mana jika dia direaksikan, dia akan membentuk endapan jingga kecoklatan. Jadi nanti kalau kalian di lab itu seperti kalau kalian main-main ya, seperti yang di TV-TV, kalau kalian ini tambahkan reaksi, ya pasti di pikiran kalian ada busanya, membentuk warna yang secantik yang ada kalian biasa lihat kan? Ya, seperti itu. Beberapa senyawa non-alkaloid dapat mengendap dengan reaksi tersebut di atas, misalnya protein, kumarin, alfa-piron, hidroksil, flavon, serta tanin. Nah, ini adalah senyawa alkaloid, di mana contohnya adalah nikotin, aktivitas biologisnya stimulan pada syaraf otonom, kemudian morfin, aktivitas biologisnya dia analgesik, sedangkan kodein analgesik dia dapat juga digunakan sebagai obat batuk. Jadi ini yang biasa kalian lihat di komposisi obat ya, komposisi obat. Next, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini adalah contoh alkaloid yang biasa kalian dapatkan di obat batuk seperti efedrin, morfin, nikotin, kafein, dan capsaicin. Nah, kita masuk lagi senyawa flavonoid. Siapa yang sudah baca-baca ini tentang senyawa flavonoid? Siapa yang tahu apa itu senyawa flavonoid? Ya.
Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Jadi ini merupakan rumus molekul dari senyawa flavonoid, di mana dia memiliki 15 atom karbon. Jadi 15 C6 di sini C6. C6 kenapa C6? Di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini dia terdiri dari C3, 1 2 3 dan di situ C6, ya. Jadi dia terdiri dari 15 atom karbon. Next. Jadi senyawa yang paling banyak terdapat pada tumbuhan itu ya senyawa flavonoid ya. Nah, flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang memberikan berbagai warna pada tumbuhan. Pengenalan flavonoid didasarkan pada reaksi reduksi gugusan karbonil pada lingkaran lakton yang menjadi gugus dan alkoid membentuk senyawa hidroksid yang berwarna-warna tergantung pada gugus fungsional yang terdiri pada lingkaran A atau B, di mana warna yang terjadi dapat ditarik oleh amil alkohol. Nah, ini adalah contoh senyawa flavonoid yang terdiri dari kalkon, isoflavon, KTI, katekin, flavon, flavonol dengan flavanon. Nah, kita lanjut ke senyawa tanin dengan senyawa polifenol, di mana tanin dan senyawa polifenol ini dapat dikenali melalui pengenalan gugus fenol yang dapat memberikan warna biru hitam dengan reaksi besi 3 klorida. Untuk membedakan tanin dengan polifenolat alam, di mana digunakan sifat tanin yang dapat mengendapkan larutan gelatin 1%. Nah, ini adalah contoh tanin dan polifenol. Ini adalah senyawanya ya. Untuk senyawanya. Ya, dari sini ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, yaitu apa fungsi dari senyawa flavonoid? Oke. Apa fungsi senyawa flavonoid? Siapa yang bisa menjawab fungsi dari senyawa flavonoid? Ada yang bisa menjawab apa fungsi dari senyawa flavonoid? Nah, senyawa flavonoid ini biasanya digunakan di obat-obat anti kanker, ya kan? Ya. Apa ini biasa senyawa? Siapa tahu apa itu pengertian, apa fungsi dari senyawa flavonoid? Ada yang bisa jawab? Ya. Fungsi senyawa flavonoid yaitu menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Ya. Ya. Siapa lagi yang bisa jawab? Laki-laki. Flavonoid bisa berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh manusia. Ya, dapat berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh manusia. Jadi fungsi senyawa flavonoid itu dia dapat mencegah yang namanya pembentukan radikal bebas dan mengurangi kerusakan jaringan akibat adanya peradangan dari luar. Oke, saya kira itu mata kuliah hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat kembangkan di rumah lagi ya. Kalian bisa membaca artikel, jurnal-jurnal yang kalian miliki. Bahkan sekarang kalian sudah memiliki yang namanya Google, ya. Semua masing-masing punya HP ya, bisa share sendiri ya. Cari pengertian yang dari kita pelajari tadi hari ini bisa kalian kembangkan di rumah. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Ya. Sebelum saya tutup, saya absen dulu ya. Andi Rahmat, Siti Rofika, Karisma, Tiara, Saki Pasarai. Oke, saya kira cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.